Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang kedua ini. Seperti yang dijanjikan oleh Bapak kemarin, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Daendel dalam melakukan pembangunan ekonominya. Ya, ini tokohnya nggak kelihatan kalau ketutup videonya. Itu pertama memungut pajak hasil dari bumi yang disebut kontingenten, menjual tanah negara kepada pihak swasta asing, mewajibkan rakyat Priangan, ini maksudnya Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat ya, sekitarnya, untuk menanam kopi atau disebut Prianger stencil, mewajibkan rakyat pribumi untuk menjual hasil panennya kepada Belanda dengan harga murah. Sedangkan untuk melakukan pembangunan fisiknya, Belanda membangun pabrik senjata di Semarang, Belanda membangun benteng pertahanan dalam sini, Belanda membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon. Upaya Belanda melalui Daendel melakukan pembangunan fisik melahirkan kerja paksa atau dikenal dengan kerja rodi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Ini adalah Belanda dengan utusannya Daendel membangun jalan raya Anyar Panarukan dari Jakarta sampai Surabaya sepanjang 1000 km yang disebut dengan Jalan Raya Daendel. Berbeda dengan Daendel, Jan Willem Jansen yang berkisar 20 Februari sampai 18 September 1811, Belanda pada pemerintahan Jansen ini sangat lemah, sehingga dimanfaatkan Inggris untuk menyerang dan menguasai wilayah Indonesia. Jansen akhirnya menyerah pada tanggal 18 September 1811. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Tuntang. Ya. Adapun isi dari Perjanjian Tuntang adalah sebagai berikut. Pulau Jawa dikuasai Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda di Hindia Belanda ditawan oleh Inggris. Orang-orang sipil Belanda dapat dipekerjakan pada pemerintahan Inggris. Semua utang piutang Belanda di Hindia Belanda tidak ditanggung oleh Inggris. Pada masa Inggris ini kita mengenal yaitu Thomas Stafford Raffles atau dikenal Raffles pada tanggal atau pada tahun 1811 sampai 1814, selama 3 tahun. Jadi gubernur IEC, saingan dari VOC milik Belanda, IEC itu East Indian Company, itu adalah saingan perdagangan daripada
orang-orang Belanda yang dikenal dengan VOC meminta Raffles menjadi penguasa di wilayah Hindia Belanda. Ketika Raffles mulai berkuasa di Eropa, terjadi perubahan politik. Kenapa demikian? Beberapa kejadian seperti perang koalisi, Perancis menderita kekalahan dari Inggris dan sekutunya. Itu perang koalisi itu terjadi dari 1813 sampai 1814. Akibatnya ya, Raffles yang memerintah, yang diperintah oleh gubernur EIC di India, yaitu Lord Minto, menerapkan kebijaksanaannya sebagai berikut. Di bidang ekonomi, ya, berlakulah sistem sewa tanah, berlaku juga pungutan pajak untuk penanam sawah. Bupati menjadi pegawai negeri agar tidak dikenakan pajak. Itu di bidang ekonomi. Bidang sosial, menghapus sistem monopoli, menghapus sistem kerja paksa, membagi Jawa menjadi 16 residen. Ya, bidang sosial. Sedangkan di bidang budaya, Raffles membangun kebun raya Bogor dan menemukan ya bunga Rafflesia ya, yang diabadikan sebagai penemuannya. Itu di bidang budaya. Pada tahun 1942 terjadi perubahan. Berubah karena adanya Konvensi London pada tahun 1814. Ya, berubah penguasaan Inggris, berubah menjadi pemerintahan Belanda kembali. Belanda berkuasa kembali. Namun kondisi ekonomi masih lemah ya, karena kas keuangan dalam keadaan kosong. Banyak penyebab daripada kekosongan kas Belanda ini: utang luar negeri Belanda, besarnya pengeluaran biaya perang di Eropa, beberapa perang di Indonesia, perang di Ponorogo dan lain sebagainya, itu pun ditanggung oleh Belanda. Adanya atau akhirnya berlakulah aturan tanam paksa. Bagi Belanda, pemerintah Belanda dengan tanah paksa dapat mengatasi kesulitan keuangan, dapat melunasi utang-utang, terus berharap surplus keuangan perusahaan milik Belanda ini dapat keuntungan yang melimpah, ya kan gitu. Ya, kultur setesan ini diharapkan dapat melimpah. Bagi rakyat Indonesia, ya, dampak dari diberlakukannya kultur stensel atau tanam paksa
dapat dilihat dua sisi positif, sisi negatif. Sisi positif, petani mengenal tanaman baru dari luar negeri. Kedua, petani mengetahui daerah yang sesuai jenis tanaman tertentu. Petani lebih pandai, akhirnya mengetahui mengolah tanah dan memelihara tanaman ekspor. Dan pasar internasional mengetahui hasil tanaman perdagangan. Sedangkan sisi negatifnya, lahan pertanian rakyat terbengkalai, adanya gagal panen, timbul kelaparan, dan mental bangsa menjadi turun. Ya, demikianlah dulu video yang panjang, tidak akan membosankan. Kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Semoga bahan-bahan ini menjadi kajian kita bersama, menjadi bahan kita bersama belajar di saat pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.